Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita, lebih kurang sampai 7:30. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, kita maksimalkan sampai jam 8 insyaallah taala. Baik, itu syarat yang kedua tadi sudah kita bahas. Syarat yang pertama, orang yang memberikan syafaat adalah orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang mendapatkan syafaat haruslah orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mutlak, syarat yang harus ada sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah tadi. Kemudian yang ketiga adalah syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah mendapatkan orang yang akan diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayuhal ikhwan jamaah sekalian, inilah yaitu syarat seseorang untuk mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu seluruh orang-orang yang memberikan syafaat seperti yang telah kita jelaskan di depan tadi, beberapa orang yang memberikan syafaat. Kemudian ayuhal ikhwah jamaah sekalian, kita lihat pula yaitu macam-macam syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama menjelaskan setelah meneliti dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyimpulkan bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 6 macam. Yang pertama dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Itulah tadi yang sudah kita jelaskan di depan. Ya, Nabi SAW bersujud kepada Allah. Kemudian setelah itu beliau memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Kemudian barulah dikatakan kepada beliau untuk mengangkat kepala beliau. Kemudian diperkenankanlah ketika itu syafaat beliau. Ini syafaat yang pertama, syafaat uzma. Yang kedua adalah syafaat beliau untuk ahli surga atau penghuni surga agar mereka masuk ke surga, yaitu syafaat beliau untuk penghuni surga atau ahli surga agar mereka masuk ke dalam surga. Karena tidak ada yang boleh masuk ke dalam surga atau berhak masuk ke surga sebelum mendapatkan yaitu syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali yaitu memberikan yang masuk ke dalam surga. Setelah kita manusia ini melalui proses yang panjang setelah hari kiamat, yang mereka yaitu melewati haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa semua umat, semua nabi itu memiliki telaga, dan yaitu akan minum di dalamnya yaitu umat-umat mereka. Nah,
Nah, di antara yang memiliki telaga tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mensifati telaga beliau itu adalah bersegi empat, panjang dan lebarnya sama, yaitu luasnya 1 bulan perjalanan, satu sisi ke sisinya sampai itu 1 bulan perjalanan. Kemudian yaitu airnya, kata beliau, lebih putih daripada susu. Kemudian rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian kata barang siapa yang meminumnya hanya walaupun hanya seteguk, kata Nabi SAW, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian yaitu setelah proses padang mahsyar, kemudian proses hisab, kemudian sampailah terakhir yaitu melewati sirat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma minkum illa wariduha. Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian pasti akan melewati sirat. Yang mana seseorang menyeberangnya itu tergantung amalannya. Yang Nabi SAW, ada orang yang menyeberangnya secepat sekedip mata, kedipan mata. Begitu mata berkedip langsung yaitu sudah sampai di seberang. Sirat ini yaitu jisrun, sebuah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Yang kata Nabi SAW, yang sirat ini dia memiliki kalalib, memiliki pengait-pengait yang mengait orang-orang yang akan melewatinya, menyeberanginya. Ada orang yang sampai compang-camping bisa sampai ke seberang. Ada pula orang yang nyemplung ke dalamnya. Kemudian tadi ada orang yang paling cepat, secepet mata memandang. Kata Nabi SAW, ada pula secepat kilat. Ada pula secepat angin yang bertiup. Ada pula secepat yaitu kuda lari kencang, kuda pacu. Kemudian ada pula seperti berlari kencang. Ada pula seperti orang yang mengendarai unta yang berlari. Kemudian ada pula orang yang berjalan seperti berjalan kaki. Dan ada pula orang yang merangkak, kata Nabi SAW. Kemudian setelah lolos dari sirat, apakah manusia sudah pasti selamat? Belum. Mereka nanti berdiri namanya di tempat kontoroh. Kontoroh ini juga diibaratkan para ulama disebutkan yaitu al-jisrun, seperti jembatan yang membentang antara surga dan neraka. Semua manusia akan berdiri di kontoroh ini setelah mereka melalui proses yaitu menyeberangi sirat. Untuk apa? Untuk mendapatkan kisos. Untuk dikisos. Barang siapa yang nantinya yang di dunianya yaitu memiliki dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, hak-hak manusia, di sanalah dia yang akan dikisos. Pernah menzolimi, pernah mengambil harta orang, memakan harta orang, baik itu korupsi atau mencuri atau yang lainnya atau menipu dan semisalnya. Nah, maka di situ dia akan dikisos. Disinilah yang kata Nabi SAW, yaitu orang yang muflis, orang yang bangkrut. Yang Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang bangkrut itu diantaranya la dirham wala dinar. Orang tidak memiliki dirham, yang tidak memiliki dinar, yang tidak memiliki uang. Bangkrut usahanya. Tetapi kata Nabi SAW, bukan itu yang bangkrut sebenarnya. Orang bangkrut sebenarnya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang nanti membawa pahala yang banyak. Kemudian setelah mereka, yaitu akan tetapi mereka memiliki dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Wasasama haza, wa daraba hadza, wa dzalama haza. Dia pernah menzalimi si fulan, pernah memukul si fulan, pernah yaitu mencaci maki atau menggibah si fulan dan semisalnya. Maka pahalanya itu dibagikan kepada orang-orang yang menzaliminya. Kemudian setelah pahalanya habis, orang masih ngantri, masih ada orang yang dizoliminya yang banyak. Maka dosa-dosa orang yang dizoliminya itu dilimpahkan kepadanya dan dia pun dilemparkan kembali di neraka. Padahal di sana itu dia sudah lolos dari sirat. Nah, dia sudah lolos dari sirat. Tapi dia belum bisa masuk ke surga. Nah, saya di kontoro ini kemudianlah Nabi SAW yang pertama kali yaitu minta dibukakan pintu surga. Kemudian diikutilah yaitu beliau masuk, kemudian diikutilah yaitu orang-orang setelah umat-umat beliau, yaitu umat beliau.
Maka Nabi SAW jelaskan, nanul akhiruna wal awwalun, kita adalah umat terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama kali masuk surga. Dan yang ketiga yaitu syafaat beliau untuk kepada paman beliau Abu Thalib, yang mana Nabi SAW sangat bersemangat ingin mengislamkan paman beliau ini, Abu Thalib, yaitu penguasa Makkah ketika itu, yang sangat membela, membantu Nabi SAW, tapi dia tidak masuk Islam. Ketika yaitu hendak wafatnya Abu Thalib, Nabi SAW mendatangi beliau, mendakwahkan beliau dengan harapan beliau mau masuk Islam di akhir-akhir hayatnya. Ternyata tidak mau. Beliau bersabda, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan tuhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan berhujjah nanti di hadapan Allah. Cuma di sana juga ada Abu Jahal dan Abi Umayyah yang dia mengatakan, yaitu atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada agama nenek moyangmu? Nah, kemudian yaitu Nabi pun mengulangi lagi kalimatnya untuk mendakwahkannya. Kemudian Abu Jahal dan Umayyah juga mengulanginya. Akhirnya dikatakan fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Ia pun enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa mata ala millati Abdul Muttalib, dan dia meninggal dalam keadaan agama nenek moyangnya terdahulu. Maka Nabi SAW yaitu saking sayang kepada paman beliau tersebut, beliau sampai berkata, la astaghfirannak ma lam unha anhu ma lam unha anka. Aku akan senantiasa memohonkan ampun untukmu selama aku belum dilarang, kata Nabi SAW. Kemudian turunlah larangan. Allah berfirman, maka nalin nabi walil mu'minin an yastaghfiru lil musyrikin. Enggak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk memohonkan ampun untuk yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan yaitu musyrik atau dalam keadaan kafir. Nah, khusus yaitu yang mendapatkan dari orang kafir yang mendapatkan syafaat hanyalah Abu Thalib. Ini syafaat khusus yang tidak didapatkan oleh orang-orang kafir yang lainnya. Kemudian yang keempat, bentuk syafaat beliau adalah syafaat beliau untuk orang-orang sudah terponis neraka, sudah diponis dengan neraka, cuman nggak jadi masuk neraka karena berkat syafaat beliau. Sudah diponis dia, sudah masuk proses hisab semuanya, kemudian dia sudah terponis ke neraka, cuman nggak jadi masuk neraka karena berkat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, bentuk syafaat beliau adalah syafaat kepada orang-orang yang telah masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Sudah masuk, sudah disiksa, diazab di sana, kemudian dia dikeluarkan dari neraka berkat syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, bentuk syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat beliau untuk penghuni surga agar derajat mereka ditinggikan. Derajat mereka ditinggikan. Karena surga itu memiliki derajat bertingkat-tingkat, 100 tingkatan. Kemudian misalkan dia berada hanya misal di level yang ke-10, kemudian berkat syafaat Nabi SAW dia pun derajatnya ditinggikan, misalkan menjadi level jadi keberapa. Nah, ini yaitu bentuk syafaatnya Nabi SAW di hari kiamat. Para ulama jelaskan 3, nomor 1 sampai 3 itu khusus untuk Nabi SAW. Ini syafaat hanya khusus untuk Nabi SAW yang tidak ada orang lain yang bisa memberikan syafaat itu. Nah, 3 pertama, kemudian 4, 5 dan 6 itu untuk Nabi SAW, untuk para nabi dan seluruh yaitu orang-orang yang memberikan syafaat. Kemudian ikhwah jamaah sekalian, mungkin pembahasan kita berkaitan dengan yaitu syafaat ini kita cukupkan sampai di sini. Sisanya kita gunakan untuk bertanya jawab jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan
baik seputar materi atau ada hal penting, tentunya sebatas pengetahuan yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan. Bertanya boleh langsung, juga boleh semua pakai SMS dan WA di nomor 0812 5568 8303 0812 5568 8303. Tapi ayuhal ikhwah jemaah sekalian, sebelum kita tutup, di sini ada faedah, ada amalan yang sangat mudah untuk kita lakukan yang memiliki keutamaan besar. Di antaranya adalah dapat keutamaan memasuki pintu surga yang 8 dari arah mana, dari pintu mana saja yang ia inginkan. Jadi Allah menyiapkan 8 pintu surga yang disiapkan untuk para hambanya yang masuk ke dalamnya. Seseorang akan masuk sesuai dengan amalannya masing-masing. Kalau dia ahli puasa, maka dia akan diseru dari pintu puasa. Kalau dia ahli sholat, maka dia akan diseru dengan yaitu pintu sholat. Kalau dia ahli jihad fisabilillah, tentunya jihad betul-betul di jalan Allah, yang syahid yang sebenarnya, maka dia akan yaitu masuk ke dalam pintu jihad. Tapi bukan yaitu jihad yang salah, jihad yang tidak benar. Kemudian ada orang yang akan diseru dari semua pintu yang 8. Di antaranya adalah orang yang banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah setiap hari. Kalimatnya mudah. Dan ini juga yaitu mengajarkan kepada kita harus senantiasa mudah untuk berzikir setiap hari. Sambil berjalan kita bisa berzikir. Kita harus melatih diri kita. Karena Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menjelaskan di surga itu tidak ada lagi yaitu ibadah. Kita hanya menikmati kenikmatan, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa. Yang tersisa hanyalah zikir kepada Allah. Yang ini menunjukkan, kata beliau, bahwa zikir itu adalah nikmat. Karena seluruh yang di surga itu nikmat. Maka zikir itu sebenarnya nikmat. Nggak sulit, nggak berat, sangat mudah. Maka alangkah ruginya ketika kita yaitu dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berzikir tersebut. Allah berfirman di dalam surah Munafiqun, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dilalaikan, janganlah anak-anak kalian dan harta-harta kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang-orang yang merugi. Kita banyak sekali melalaikan hal tersebut. Terutama kita di akhir zaman ini banyak sekali dilalaikan dengan HP-HP kita. Tidak sedikit orang-orang yang menghabiskan waktunya, mampu menghabiskan waktunya berjam-jam di hadapan HP-nya, megang HP-nya. Baterai habis sambil ngecas.
mampu berjam-jam, tapi terkadang beberapa menit baca Quran gak kuat. Setiap hari rutin HP wajib dibuka. Orang itu bahkan galau kalau ketinggalan HP. Nah, tapi orang gak ada galau kalau ketinggalan Al-Quran. Berangkat, pulang, roster, HP-nya ketinggalan di asrama, wah galau itu. Bisa-bisa minta pulangkan lagi, ngambil HP-nya, atau minta segera dikirimkan. Tolong segera kirimkan, berapa ongkos pengirimannya saya bayar. Gitu. Nah, galau orang ketinggalan HP. Tapi dia nggak susah, nggak galau kalau lupa zikir. Nggak rutin zikir pagi petang, nggak galau. Nggak rutin sholat duha, nggak galau. Nggak rutin yaitu sholat malam, nggak dia galau. Nggak rutin baca Quran setiap hari, nggak dia galau. Nah, tapi ketinggalan HP-nya galau langsung. Nah, ini dia adalah fitnah akhir zaman. Tadi yang disebutkan Nabi SAW tadi. Maka kita jangan bagian orang yang terlalaikan. Apa ya, secukupnya saja. Jangan semuanya ke sana. Kita sampai kerja pun main HP. Semuanya main HP. Baik. Bukan berarti nggak boleh, tapi secukupnya saja. Jangan sampai kita dilalaikan dari hal tersebut. Baik, jemaah sekalian, kita sebenarnya jawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita orang-orang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong mereka dengan pertolongan yang kuat, yang benar. Dan semoga Allah menjadikan yaitu segala yang meninggal di antara mereka adalah orang-orang diterima sebagai syuhada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu menghancurkan musuh-musuhnya Yahudi beserta antek-anteknya sehancur-hancurnya. Amin Allahumma amin. Kemudian juga kita ikhwah jemaah sekalian, kita ulurkan tangan kita untuk membantu mereka, sisihkan harta kita untuk membantu mereka sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka saudara kita sedang tertindas. Maka seorang mukmin itu ibaratkan, kata Nabi SAW, satu jasad. Ketika ada yang sakit, maka akan merasakan pula sakit yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya. Maka kita membantu saudara kita, jangan kita yaitu cuek, jangan kita acuh tak acuh, jangan kita hanya sekedar membaca beritanya, tapi kita nggak pernah ada action untuk membantu mereka. Nah, mungkin ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.